Baik, perkenalkan nama saya Rizky Mahani, usia kebetulan baru 20 tahun. Usaha coffee shop di Sisi Janti dan alamatnya di Karangjambe. Kalau dari flyover Janti itu kiri jalan, kelihatan coffee shop Sisi Janti. Jadi nama saya Nukman Fati, untuk usianya baru 20 tahun. Sebenarnya karena kita nggak cuma berdua ya, kita buka itu berempat dengan latar belakang yang mungkin beda-beda. Tapi kalau dari keseluruhannya mungkin karena kalau nggak berbisnis dari sekarang tuh kapan lagi? Kita tuh benar banget. secara kita nggak yakin kita bakal dapat kerjaan yang sesuai sama prodi fashion yang kita ambil. Dulu kita juga latar belakangnya kita teman nongkrongan berempat, satu jurusan juga, satu kampus. Cuma kita yang beda, ada teman satunya dia nggak datang, dia beda jurusan. Nah dari situ kita mulai kayak ngobrol-ngobrol, kenapa kita nggak bikin tongkrongan aja gitu kan. Nah dari celutukan itu kayak ada niat mulai bikin usaha gitu. Nah dari kitanya juga kayak yang dibilang tadi, kalau nggak sekarang tuh kapan lagi? Selagi ada peluang kita nyoba dan kayaknya bisa, kita mulai aja dulu gitu. Dan selagi masih muda, kapan lagi kan, daripada udah tua nggak bisa gerak itu mager gitu kan. Sekarang maraknya juga di Jogja kan banyak coffee shop, tiap hari mungkin ada 20 yang buka baru gitu kan. Nah makanya dari situ kita ada keinginan kayak ada peluang juga buat bikin gitu. Mumpung kita berempat dan bisa berpikir bareng kan, kayak nggak ada jalan buntu untuk bikin usaha. Yang pertama juga nggak harus niat dulu, yang penting gerak dulu baru niat. Belum pernah, tapi kita basicnya memang di tempat-tempat yang di kerjaan yang melayani orang, dan kita juga ngerasa happy di situ. Di antara kita ada yang kerja di coffee shop, ada yang jadi kitchen juga, ada yang kerja di kitchen, terus di Sambi juga Event-event gitu. ikut event-event gitu. Jadi emang kita emang lebih ngerasa seneng dan lebih ikhlas karena dapat duit juga. Nah gitu. Kebetulan juga kita kan berempat. Saya jawab dari individu dulu ya. Kalau saya dari kecil sih udah berbisnis ya, jualan es gitu. Jadi kalau bisa dibilang juga kita awalnya nongkrong-nongkrong aja. Kebetulan sekarang kan hampir lebaran ya. Kita dulu nongkrong-nongkrong juga hampir lebaran, pas libur mau lebaran. Ya benar. Jadi celetukan-celetukan, wah coffee shopnya bagus nih, ya udah ayo bikin aja. Akhirnya bikin. Setelah lebaran baru kita eksekusi, mulai nyoba hitung-hitung berapa sih biayanya untuk kontrakan, kira-kira butuh apa aja, terus nyoba nyari kontrakan juga. Untuk nyari kontrakannya itu menurut kita paling susah, karena buat nyari tempat yang strategis, yang harganya oke juga buat kita itu lumayan susah banget. Sampai bahkan di kontak HP aja nomor kontrakan itu sampai kontrakan ke 99 sekian, hampir mungkin 100 lebih buat nyari kontrakan aja. Ya, ini udah hampir genap 1 tahun sih kita mulai berpikir bisnis. Ada satu tempat di Jalan Demangan, nggak nyebutin tempat kopinya. Pokoknya dia tempatnya bagus awalnya dan kayak cocok lah buat kita bikin, dan ada referensi dari situ juga. Ya bener sih yang dikatain Mas Numan, dia yang paling sulit emang nyari kontrakan. Soalnya tempat tuh ada yang cocok dengan harganya tapi lingkungannya nggak cocok. Terus ada yang lingkungannya cocok tapi harganya nggak cocok. Nah banyak pokoknya. Yang paling sulit emang nyari kontrakan. Bahkan dari kita juga sebelumnya nggak ada bener yang mungkin bikin kopi tuh bisa, cuman buat mengoperasikan mesin kopinya, alat-alatnya itu kita bener-bener cuma sekedar tahu gitu. Setelah dapat kontrakan, setelah mulai renov, setelah beli alat, kita full belajar otodidak sama temen juga. Kita sering belajar nentuin menu-menunya, menu makanan, menu minuman. Bahkan kita pernah dalam satu hari, entah satu mingguan kayaknya kita batuk bareng-bareng berempat gara-gara tiap hari ngulikin minuman terus. Ya, kita dari
buat ngulik minuman kan nggak cuma satu doang, ada yang mocktail, ada yang manual brew, ada yang espresso juga kan. Nah dalam 2 minggu itu kita belajar satu paket, jadi kayak buat kita kayak bukannya sulit, tapi kita harus ngeluarin effort lebih, tenaga juga, pikiran. Ya kita resikonya itu pertama sakit, terus tapi itu sebenarnya kayak ya udahlah, yang penting kita jalan dulu. Kalau udah jalan pasti ada jalannya, itu dia. Kita juga menikmati itu karena memang sebenarnya salah satu cita-cita kita juga kayak iseng-iseng Berhadiah gitu. bisa punya coffee shop gitu. Dan walaupun masih sederhana tempatnya, tapi bisa dibilang udah termasuk terwujud ya. Bahkan buat semuanya itu kita bisa dibilang full tangan sendiri, nggak minta kuli lah atau apalah, kayak buat ngebobol tembok, buat bikin meja, buat apapun kita bener-bener kerja sendiri, dibantuin teman-teman juga. Makasih buat teman-temannya udah nyempetin waktu buat kesini. Tapi jujur itu yang paling seru menurut kita, karena selama 3 bulan full kita bisa dibilang ngeluarin tenaga lebih buat ngebikin ini. Dulunya kan ini rumah, kayak rumah nenek gitu, tapi kita putar otak gimana biar kelihatan buat nongkrong, coffee shop gitu. Orang mikir juga nggak berkunjung ke rumah nenek gitu. Nah kita putar otak, terus kita kayak yang dibilang juga bener, nguli itu hampir 3 bulan nggak ada skip. Kita berempat sebenarnya, tapi yang kelihatan kan berdua. Kayak jebol ini, terus jebol tembok yang nggak kelihatan di sebelah sini, itu sendiri dan dibantu teman-teman. Tidak ada bantuan kuli. Sebenarnya nggak bisa kita yang hitung-hitung bener-bener berapa sih gitu, karena nyatanya penjualan juga belum bener-bener stabil. Ya rame, kadang juga sepi. Tapi bisa dibilang mungkin sekitar 100 mungkin per hari satu menunya, atau bisa kurang bisa lebih, kira-kira segitu tapi. Oke. Kalau buat penjualan sih kita kan tergantung ini juga sih, rezeki pertama. Kadang juga hari kan nggak nentu, ada hujan. Gimana sih caranya orang mampir? Kita kayak bikin video promosi lah habis hujan gitu. Nah kayak menarik customer biar kesini gitu, kayak ngebikin video apa ya, tempat kita tuh nyaman habis hujan buat nongkrong gitu. Kalau jualan bisa dibilang kita per harinya 100 lebih kurang sih, udah sama makanan sama minuman. Kalau buat modal sih sebenarnya nggak banyak amat. 40 kurang lebih 40. Itu pun kita patungan per anak, kan kita berempat, jadi bisa dihitung kalau 40 itu berarti berapa gitu. Soalnya dana itu nggak bisa kita hitung secara signifikan gitu, soalnya kan banyak yang bocor gitu kan, ada yang kurang kan, kita nggak bisa ngitung berapa harus habis semen, harus habis pasir gitu buat bangun kan. Nah dari situ kita makanya kayak 40 kurang lebih kalau buat modal usaha ini. Mungkin dalam sehari bisa sekitar 700, 800, bahkan bisa di atas 1 lebih. Kira-kira mungkin per bulannya sekitar 20-25 ya? Iya benar. Kurang lebih segitu. Tapi kan itu baru omset, belum kita bagi-bagi semuanya. Karena kebutuhan juga banyak, kayak kontrakan, wifi, segala macam, buat belanja. Itu baru omset. Kalau bisa dibilang omset dari kita awal buka sampai sekarang ya, itu cukup buat kita pertama makan. Bersyukur sih kalau buat omset sih sekitar 30-an bisa kalau per bulan ya. Pemasaran yang pertama satu sih promosi awal kita ada namanya soft opening sama grand opening. Yang soft opening kita ada syaratnya, dapat promo 15%. Syaratnya kita harus follow IG Sisi Janti, itu awal banget ya.
si Cijanti sama rating Maps, Google Maps. Mau rating jujur atau enggak itu terserah customer kan. Tapi kebetulan dari sampai sekarang ya ratingnya bagus-bagus, alhamdulillah. Terus yang kedua pas grand opening. Nah, grand opening kita juga promosi sama dengan soft opening. Dulu kita niatnya ini, kalau misal kita buntu nih, kok nggak ada customer, terus kok sepi gitu, kita ini mau kayak nyewa influencer atau promotor gitu. Oh ternyata yang kita pengenin tuh datang sendiri tanpa kita undang. Maksudnya kayak tiba-tiba nih orang nggak dikenal, terus lah kok lewat di FYP TikTok atau IG, dari situ oh yang tadi gitu. Nah habis itu kan ada customer random, terus ditanyain dapat dari mana bang kopian ini lewat di TikToknya ini Jalan Mamang atau kok ngopi hari ini. Nah dari situ cara pemasaran kita. Jadi bener-bener emang bisa dibilang konten kreator tuh emang ngebantu banget, bahkan tanpa kita nyoba buat manggil-manggil mereka, ternyata mereka udah datang sendiri. Itu benar-benar ngebantu kita banget. Terus bisa dibilang juga karena tempat kita benar-benar strategis di pinggir jalan, karena orang mungkin lewat gitu kan, lihat kebetulan pas rame, jadi pasti orang-orang tertarik kalau menurut kita gitu, kayak pas rame ada apa sih di situ, kok rame banget, besoknya kesini ditanyain tahu dari mana bang, kemarin lewat rame-rame ada apa tuh. Nah begitu, penasaran kan jadinya kesini. Terus banyak yang harus kita lewati juga selama 6 bulan ini, kayak misal mesin rusak, tapi kita kebetulan juga semua itu pasti ada solusinya kan. Kita nge-backup itu dengan cara ada dana darurat. Dana darurat itu kita pakai buat mesin-mesin rusak. Kemarin itu juga pernah ada ini apa, pokoknya alat rusak itu juga lah. Itu juga kita pakai dana darurat dan kita nge-backup itu pakai dana darurat. Momen itu menurut saya Untung-untungan aja. Kalau momen itu lebih ke kita kalau banyak berusaha semakin banyak peluang. Kalau kita diem aja ya nggak ada momen. Momen itu terbentuk dari peluang. Menurut saya peluang itu dari kita kerja usaha gitu, makanya kerja keras kita. Momen itu nggak ada menurut saya. Yang ada kita kerja keras. Terus dari kerja keras itu kita dapat peluang itu menjadi momen menurut saya. Terus juga temen juga bisa jadi salah satu momentum kita, karena bisa dibilang dapat temen yang benar-benar cocok buat kita berbisnis itu lumayan susah. Kayak nggak semua temen itu bisa jadi temen bisnis bareng gitu. Itu juga momentum. Pokoknya kalau dari kita tuh kapanpun kalau ada pemikiran buat bisnis dan serius buat itu, kapan lagi langsung aja gitu, gas aja, mau gimana pun, mau kapan pun. Dari saya dulu ya. Kalau menurut saya kata orang kan yang penting niat dulu ya. Tapi menurut saya sih yang penting gerak dulu. Pasti semua orang tuh punya niat kalau buat usaha ya. Tapi kalau nggak gerak kan sama aja nol kan. Niat itu terbentuk dari kita gerak itu menurut saya. Soalnya di setiap orang tuh pasti punya niat bikin usaha. Kunci sukses sih menurut saya itu hoki-hokian sih kayaknya. Kita kan ada namanya takdir juga kan. Jadi sukses itu menurut saya kalau kita lebih banyak kerja keras dan banyak coba, pasti kita sukses kok. Semakin kita sulit mencoba, semakin kita banyak peluang buat sukses. Kalau dari Mas, Ya kayak kurang lebih kayak Rizky juga. Makin susah hambatannya, yakin aja bakal makin bagus hasilnya gitu. Kayak selama teman-teman ngejalanin bisnisnya, hambatannya makin susah, selagi masih mampu buat ngelewatin, semakin banyak masalahnya itu, yakin aja bakal makin sukses, makin berhasil. Ya mungkin dari tadi kita udah cerita banyak ya, mungkin cukup itu dari kita. Jangan lupa juga datang ke coffee shop kita, Sisi Jansi namanya.
tempatnya di daerah Jati. Kurang lebih kayak gitu. Jangan lupa ke sisi Jati di dekatnya flyover. Dan itu paling penting. Terima kasih. Terima kasih.